Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, menggali pesan-pesan cinta Yesus untuk kita sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, dan kali ini kita akan dibimbing oleh Romo John Laba, SDB. Romo John, terima kasih sudah hadir, Romo. Baik, Mbak Wina, salam jumpa lagi. Salam jumpa lagi, Romo. Dan juga para pemirsa Oase Rohani Katolik yang saya kasih dalam Kristus, salam sehat dan selamat bertemu lagi. Baik, kita segera awali perjumpaan kita dengan doa pembuka ya, Romo. Silakan dipimpin, Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau yang menciptakan segala sesuatu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik hati kepada kami. Sabda-Mu hari ini benar-benar akan membuka pikiran kami untuk mengenal Engkau lebih dalam sebagai Allah yang penuh kasih untuk kami. Apapun kehidupan kami dengan segala macam kelemahan, tapi Engkau senantiasa hadir untuk mengasihi kami. Bahkan kasih yang besar adalah dengan mengampuni dosa-dosa kami. Maka semoga pada hari ini kami boleh hidup sesuai dengan kasih setia-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Ya. Antifon pembuka, tunjukkanlah keagungan kasih setia-Mu, Engkau penyelamat orang yang berlindung kepadamu. Bacaan dari Nubuat Hosea bab 8 ayat 4-7 dilanjutkan ayat 11-13. Tuhan bersabda, mereka telah mengangkat raja tapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tapi tanpa setahuku. Bagi dirinya mereka telah berbuat berhala-berhala dari emas dan perak, maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh akan remuklah anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung, dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mazbah, tetapi mazbah-mazbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 115. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai umat, percayalah kepada Tuhan.
Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang yang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita sekarang menggali apa pesan Yesus untuk kita dari bacaan-bacaan pada hari ini. Silakan Romo, ada pesan apa di bacaan pertama dulu mungkin ya Romo? Ya, para pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih dalam Kristus dan Mbak Wina, kita berjumpa dengan sosok seorang nabi yang hebat, Nabi Hosea. Hosea itu terkenal karena dia dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat di daerah Samaria, di kerajaan utara. Dan pada saat dia bernubuat, situasi di kerajaan utara atau di daerah Samaria, kerajaan Israel, itu situasinya boleh dikatakan situasi yang kacau balau. Kacau balau kenapa? Karena orang-orang pada saat itu tidak setia pada Tuhan. Apa sih ketidaksetiaan yang mereka tunjukkan? Ketidaksetiaan yang mereka tunjukkan adalah mereka menyembah berhala. Mereka tidak patuh kepada Tuhan, Allah yang benar. Karena itu mereka ikuti saja berhala-berhala mereka. Dalam situasi seperti ini, Tuhan lalu memanggil nabi seperti Nabi Hosea ini untuk meluruskan jalan mereka. Melalui nubuat-nubuat atau melalui perkataan-perkataan yang dia ucapkan, dia menekankan sosok Allah yang benar,
Allah yang penuh cinta, Allah yang benar-benar menginginkan kedamaian dan keselamatan untuk umat pilihannya. Jadi meskipun mereka memang jatuh dalam dosa, bahkan kita kalau membaca dengan baik kitab Nabi Hosea, kita akan melihat satu impresi yang membuat kita kaget. Istrinya sendiri itu menyembah berhala dan dia samakan mereka seperti orang yang melacurkan dirinya. Istrinya Hosea. Istrinya Hosea. Karena itu benar-benar Hosea mau memperjuangkan suatu nilai yang tertinggi, yaitu Allah yang benar, yang penuh cinta, yang penuh belas kasih yang kita imani. Kalau seperti itu, sorry Romo. Ya. Jadi Hosea itu mau mewartakan sesuatu yang untuk meluruskan bangsa Israel, tetapi sementara di keluarganya sendiri juga harusnya ada yang masih harus diluruskan. Iya. Itu seringkali apakah saya melihat juga di kita zaman ini, ketika kita juga mau mewartakan sesuatu yang baik, belum tentu kita ini sudah benar gitu kan Romo ya, atau Betul. keluarga kita sudah benar gitu. Betul sekali. Pasti akan lebih sulit sekali. Jadi itu yang dialami oleh Hosea. Dia memang bernubuat untuk mewartakan sosok Allah yang penuh kasih dan kebaikan, supaya orang semua hanya bisa mengarahkan kiblat hidup mereka kepada Allah yang benar. Tapi ternyata tidak demikian. Dalam kalangan orang-orang di kerajaan utara, mereka menyembah berhala di Gunung Ebal dan Gunung Garisim. Sementara di dalam keluarganya sendiri, istrinya juga ikut menyembah berhala. Maka dia benar-benar hatinya juga panas sih. Iya. Nah, hari ini kita mendengar dalam bab yang ke-8 dari kitab Nabi Hosea ini, benar-benar menunjukkan juga kelemahan yang tadi saya sudah katakan. Di samping mereka menyembah berhala, tidak menyembah pada Allah yang benar, mereka juga akhirnya lebih mengandalkan diri mereka. Misalnya, ketika memilih seorang raja, mereka tidak mengandalkan Tuhan untuk percaya bahwa seorang raja itu adalah pilihan dari Tuhan. Yeah. Tapi mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Maka mereka memilih seorang raja sesuai dengan selera mereka. Demikian juga ketika mau kembali ke Allah yang benar-benar Allah yang benar ini, juga begitu jauh dari mereka. Karena itu, ya, Tuhan memanggil Hosea ini untuk mengarahkan mereka dengan baik. Ini loh Allah yang benar, yang patut untuk kita imani. Allah yang benar-benar mencintai kita. Yeah. Gitu. Jadi di satu pihak, manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, yaitu lebih mengandalkan dirinya, lebih percaya dirinya, daripada percaya pada campur tangan dari Tuhan. Yeah. Tapi di pihak Tuhan, dia tetap berusaha untuk mau menaruh belas kasih kepada mereka. Itu kiranya satu pokok pikiran yang kita bisa ambil dari pemikiran atau nubuat dari Nabi Hosea dalam bacaan pertama ini. Jadi dari sejak zaman dulu sampai terus berulang-ulang umat Israel itu bandel gitu ya Romo ya. Yang menyembah berhala, yang nggak nurut sama Tuhan, mau-maunya sendiri. Tapi terus Tuhan itu tetap cinta kepada manusia. Waktu itu pada bangsa Israel. Kasih terus kirim Nabi A, Nabi B untuk terus ingetin ya Romo. Betul. Kalau kita coba kembali jauh ke belakang ya. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari Mesir ya, dalam perjalanan selama 40 tahun ya, di padang gurun. Didikannya waduh, benar-benar mereka juga jatuh dan bangun. Iya. Ya, saya teringat ketika mereka sudah di padang gurun, mereka juga bersungut-sungut. Itulah dosa yang selalu mereka ungkapkan, bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa misalnya. Nggak percaya ya Romo. Iya, ketika mereka sudah tiba di tanah terjanji, juga sama. Ya. Apalagi ketika kerajaan Israel sudah pecah menjadi dua. Itu juga berawal dari kedosaan yang mereka lakukan. Iya. Maka ketika masa setelah Raja Daud, anaknya Salomo, setelah itu kerajaan itu menjadi pecah, ada kerajaan selatan, yang ibu kotanya adalah Yerusalem, atau kerajaan Yehuda itu.
dan kerajaan utara yang sedang kita bahas ini, yang ya. ibu kotanya adalah Samaria ini. Jadi Tuhan ya tidak melupakan umat kesayangannya. Meskipun orang boleh jatuh dalam dosa, tapi dia selalu timpali dengan belas kasih, dengan kasih sayang yang dia berikan kepada mereka. Ya, cinta Tuhan begitu besar ya Romo ya. Terus mau berusaha narik terus. Iya. Saya melihat betapa besar cinta Tuhan untuk kita. Lalu juga saya melihat tadi ketika Romo bilang Hosea pun istrinya itu juga menyembah berhala gitu ya Romo. Saya melihat bahwa Tuhan tetap memakai orang-orang yang dalam tanda petik masih juga kurang gitu. Maksudnya kurang kudus lah, kurang bener lah gitu. Keluarganya kan maksudnya kalau kita bilang belum 100% baik-baik saja gitu. Masih ada yang nyeleweng gitu, masih ada yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi toh Tuhan tuh tetap mau pakai ya Romo ya. Dan itulah kehebatan dari Tuhan yang kita imani. Kalau kita melihat orang-orang kudus juga pernah mengalami masa-masa yang penuh dengan kegelapan, tapi Tuhan ikut campur tangan dan mengubah mereka bahkan menjadi pembawa terang kepada orang-orang lain. Ya. Jadi dalam sejarah, entah yang kita temukan dalam kitab suci atau sejarah kehidupan orang kudus, kita akan menemukan rencana Tuhan itu benar-benar sangat unik. Ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia ketika kita membaca kembali kitab suci, membaca kembali riwayat orang-orang kudus, kita juga terheran-heran. Tapi kita tidak bisa berhenti pada keheranan kita, ya. Tapi kita percaya ternyata ini benar-benar Tuhan itu luar biasa. Iya. Ya, jadi kalau kita kembali ke apa yang kita dengar dalam bacaan pertama, saya ingin mengingatkan kita lagi bahwa kalau kita menyebut nama Hosea, ya, Hosea itu artinya keselamatan. Nama Hosea itu artinya keselamatan. Maka apa yang dia wartakan, ya, selemah, serapuh apapun manusia itu, tapi keselamatan itu tetap akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Amin. Yang paling penting adalah manusia itu tahu diri. Mau dengar. Tahu diri, sadar diri bahwa dia memang orang yang lemah dan perlu kekuatan, keselamatan dari Tuhan. Ketika diingatkan harus mau, oh iya gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Romo. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasannya di sesi yang kedua ya Romo. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita rehat sejenak, kita endapkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo John, betapa besar kasih Tuhan untuk kita, untuk selalu menyelamatkan kita. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik bersama dengan Romo John Laba, SDB, dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan sharing ataupun inspirasi iman ataupun masukan yang lain, silakan di email ke orkkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp nomor 0881-251-33438. Baik, kita lanjutkan pembahasan bacaan hari ini. Romo John, dari yang bacaan tadi kita mendapatkan bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita ya Romo. Betul sekali. Mungkin ada pesan lain yang bisa disampaikan Romo dari bacaan yang tadi sebelum kita lanjut ke bacaan Injil. Benar sekali Mbak Wina. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang saya ingin ulang lagi untuk mengingatkan kita. Ya, yang pertama adalah umat di kerajaan utara itu tidak mengenal Allah. Yang kedua adalah bahwa ada keinginan untuk bertobat, tapi pertobatan yang mereka bangun adalah pertobatan yang palsu. Nah, karena itu, maka melalui suara Hosea ini, ya, kiranya menyadarkan mereka bahwa mereka sebagai orang-orang yang rapuh harus kembali kepada Tuhan. Pertobatan yang palsu itu seperti apa Romo contohnya? Pertobatan yang palsu adalah pertobatan yang mereka lebih mengandalkan kemampuan mereka sendiri.
atau seolah-olah bertobat, padahal sebetulnya mereka tidak bertobat. Tidak seluruh hati. Iya, karena mereka menyembah berhala dan lain sebagainya yang tadi saya sudah ungkapkan itu. Nah, jadi dengan pemikiran dari Hosea dan perkataan-perkataannya mau membawa mereka untuk bisa lebih terbuka lagi kepada Allah yang benar-benar mengasihi mereka. Nah, apa yang kita dengar di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Hosea ini sebenarnya membuka pintu bagi kita untuk bisa mengerti juga bacaan Injil. Karena dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus juga hadir untuk mewartakan kasih setia dari Allah Bapa sendiri, dari Tuhan Allah Bapa kita. Apa yang dia tunjukkan? Yesus itu selalu berkeliling dan berbuat baik. Ya. Dan apa yang dia lakukan, ya, semata-mata untuk menunjukkan dia sungguh mencintai manusia dan mau menyelamatkan mereka. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia bertemu dengan seorang yang sudah sakit, yaitu dia yang bisu dan tuli, masih juga dirasuki oleh roh jahat. Dan ini kita bisa membayangkan betapa susahnya, betapa sulitnya orang seperti itu. Ya. Sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, tapi kelakuannya mencerminkan dia sedang dirasuki oleh roh jahat. Maka berhadapan dengan orang seperti ini, Tuhan tidak tega untuk membiarkan dia terus-menerus seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menyembuhkan dia. Dan penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar penyembuhan yang total. Yeah. Kemudian, di samping Tuhan menyembuhkan, dia juga selalu berkeliling dan menghadirkan kerajaan Allah melalui pengajaran-pengajarannya, melalui kabar sukacita atau Injil yang dia wartakan. Dan dia mau supaya semua orang, semua lapisan, dari segala lapisan, benar-benar merasakan keselamatan dari Tuhan. Nah, di dalam bacaan Injil, di samping kita melihat sosok Yesus yang begitu luar biasa, karena menghadirkan sosok Allah yang penuh kasih, ya, kita juga menemukan keadaan manusia, atau boleh dikatakan tipe manusia. Di satu pihak, ada orang yang sungguh percaya dan takjub pada sosok Yesus yang melakukan tanda-tanda yang luar biasa, menyembuhkan orang yang bisu, tuli, dan dirasuki oleh roh jahat, dan benar-benar sembuh. Tapi di lain pihak, orang-orang seperti orang Farisi mengatakan ini karena ada kuasa jahat di dalam diri Yesus. Sehingga dia bisa mengalahkan itu. Sehingga dia bisa melakukan itu. Jadi, ternyata ada ketidakpercayaan, ada kedegilan hati dari pihak orang-orang Farisi itu. Apakah Yesus bereaksi dengan pikiran dari orang-orang Farisi yang sangat negatif? Padahal Yesus berbuat baik. Yesus tidak bereaksi. Malah dia terus melanjutkan perbuatan-perbuatan baik dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa kepada semua orang. Dan yang kedua adalah Yesus tidak bekerja sendirian. Yesus juga membutuhkan manusia sebagai rekan-rekan kerjanya. Karena itu tidak hanya 12 rasul yang terpilih itu. Tapi dia malah pada bagian terakhir dari Injil yang tadi kita dengar, dia mengingatkan kita, ya, tuaian memang melimpah, pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada yang empunya pekerja untuk bisa mengirim pekerjanya itu kepada tuaiannya itu. Nah, disinilah saya melihat bahwa Tuhan Yesus juga membutuhkan manusia sebagai rekan kerjanya.
Dan saya justru lebih melihat yang lebih istimewa bahwa ternyata orang-orang yang terpilih itu adalah limited edition. Edisi yang terbatas. Kenapa? Karena pekerja-pekerja yang bekerja di tempat tuayan atau di kebun anggur Tuhan itu adalah milik dari Tuhan. Tuhan sudah punya pekerja itu. Jadi tinggal saja kita minta kepada Tuhan dan Tuhan akan kirim pekerja-pekerjanya itu sebagai rekan kerja dari Kristus untuk menyelamatkan dunia, menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan Injil, dan lain sebagainya. Apakah yang Romo maksud adalah bahwa ya, untuk menjadi pekerja itu juga sudah Tuhan tentukan si A akan menjadi pekerja? Betul sekali. Itu yang saya mau katakan bahwa limited edition itu, saya sebagai seorang pastor, ya, sebagai Romo, itu saya bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, saya katakan itu sebagai limited edition. Kenapa? Karena memang banyak orang itu ingin jadi pastor. Banyak orang. Kalau dihitung dari seminari, kemudian di seminari tinggi, dalam perjalanan, itu makin berkurang. Akhirnya yang jadi pastor ya, yang penuh dengan keterbatasan sih, ya, itu benar-benar limited edition. Jadi kalau dihitung, berapa sih teman angkatanmu? Ya, paling sendiri, atau 1 atau 2, atau ya mungkin sampai 10 orang, puji Tuhan kalau sampai 10 orang. Tapi biasanya sih sedikit. Ya, karena itu adalah pekerja-pekerja. Dan maka saya istilahkan ini benar-benar limited edition. Ya. Tantangannya besar sih, Romo, ya? Iya, untuk bisa ikut terlibat dalam sebagai mitra kerja dari Yesus, itu tidak gampang. Yeah. Yesus sendiri ketika menyembuhkan orang yang bisu, tuli, ya, dan kerasukan itu, sudah berbuat baik. Orang itu sudah sembuh, bisa mendengar, bisa berbicara. Itu saja orang Farisi masih ngomong dia. Yeah. Apalagi yang limited edition ini, mintalah kepada yang punya pekerja itu untuk mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Wah, ini tidak gampang. Seorang, ini bukan membela diri sih, seorang Romo, dia sudah melayani, masih dikritik juga. Dulu ada istilah litani serba salah dari seorang pastor. Itu. Ya. Teman saya pernah bilang gini, kalau waktu itu jadi ketua lingkungan, dia bilang, kalau kita benar, nggak ada yang memuji benar. Tapi ketika salah sedikit aja, udah beritanya kemana-mana. Benar sekali. Saya teringat ketika saya masih menjadi pastor di Sumba, ya. Satu sharing kecil saja. Waktu itu musim hujan. Saya pergi misa di sebuah stasi, dan ya wajar saja tanah liat, ujung jubah saya itu terinjak. Maka kotor sekali. Setelah selesai misa, umat itu datang mengatakan, waduh kasihan Romo, jubahnya kotor. Saya lihat-lihat, mana yang kotor? Itu dekat sepatu Romo. Saya mengatakan, lihat bukan yang ujung, yang dekat dengan sepatu itu kecil. Lihat yang paling besar, yaitu seluruh jubahnya itu. Kadang-kadang kita cenderung melihat yang kecil itu dan menjadi segalanya. Padahal sebetulnya yang segalanya itulah yang terpenting. Jadi itu membuat kita ya hari ini benar-benar mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat meneguhkan kita. Ya. Mintalah kepada yang empunya pekerja itu untuk bisa ikut dalam atau ikut terlibat di dalam tuayan itu. Ya. Baik Romo, tadi Romo katakan bahwa memang seringkali kita kalau melihat yang salah sedikit aja, itu yang kita lihat ya Romo, itu yang kita zoom perbesar gitu salah. Tapi sebaliknya Tuhan itu kalau melihat justru kayaknya yang kecil itu nggak kelihatan. Ya yang besar itulah yang menjadi gambaran, selalu melihat hal-hal yang baik, bahkan kalaupun yang ada kekurangan seperti tadi Hosea yang istrinya pun masih belum sempurna, toh Tuhan tetap angkat gitu ya Romo, Tuhan tetap pakai gitu. Ya, kalau melihat, ini juga sekaligus sharing ya, dalam perjalanan sebagai seorang imam ya, dari masa pembinaan sampai sekarang menjadi seorang pastor, sudah puluhan tahun begini ya, itu melihat bagaimana ya, cara Tuhan itu membuat seleksinya sendiri ya. Dia tidak hanya memanggil dan menentukan untuk menjadi
pekerja ya untuk ikut bekerja di tuayannya itu, melihat benar-benar Tuhan itu hebat sekali. Ya. Ya. Untuk bisa ikut terlibat, ini benar-benar adalah rencana dari Tuhan. Ya. Kalau itu adalah keinginan semata-mata dari manusia, dari seorang yang mau menjadi pastor, mungkin sudah gagal. Ya. Tapi Ya, kalau itu betul. betul-betul dari Tuhan, pergumulan apapun, masalah apapun yang dihadapi, dia akan tetap tekun untuk setia dalam panggilan. Kenapa? Karena dia adalah pekerja miliknya Tuhan. Kalau kita mendoakan panggilan-panggilan, ya, kalau ikut Injil hari ini, kita mendoakan panggilan, itu kita minta Tuhan karena Tuhan sudah punya pekerja. Ya. Tinggal kita minta Tuhan dan Tuhan kirim pekerjanya itu. Ya, kirim pekerjanya. Jadi itu yang sudah menjadi orang-orang pilihannya itu betul-betul orangnya Tuhan. Maka Ya. semangat respect kita kepada mereka memang harus ada. Betul, Romo. Saya jadi juga diingatkan bahwa kita mesti belajar dari Tuhan ya, Romo ya. Ya. Bahwa melihat orang lain, atau mungkin melihat keluarga, atau mungkin melihat teman-teman, mungkin rekan di kantor, bahwa kalau ada kesalahan yang kecil, ya udah cukup, tidak usah diperbesar, malah itu yang jadi labelnya dia gitu ya, Romo ya. Nah, Tapi itu memang hal yang terbaik yang bagus sekali dari Mbak Vina ya. Kadang-kadang kita cenderung melihat yang besar. ya. Ya, dan melupakan yang kecil. Padahal ya kalau saya coba ke perkataan Santa Teresa dari Kalkuta ya, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, tapi kita lakukan itu dengan cinta kasih yang besar. Itulah limited edition yang mesti kita miliki di dalam gereja. Amin. Karena itu melihat apa yang dikatakan baik dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Hosea maupun dalam bacaan Injil, kira-kira gambaran Tuhan yang seperti apa yang perlu kita miliki sesuai dengan bacaan liturgi pada hari ini. Gambaran Allah yang penuh kasih. Amin. Gambaran Allah yang penuh kasih. Apa yang diwartakan oleh Hosea dalam bacaan pertama? Seberdosanya manusia karena lebih mengandalkan diri mereka sendiri, pilih raja saja, mereka pilih sendiri, ya, enggak minta dari Tuhan, ya, serapunya hidup mereka, tapi Tuhan mengasihi mereka. Demikian juga Yesus ketika melihat orang yang penuh dengan kerapuhan, sudah bisu, tuli, dirasuki juga oleh roh jahat. Ya. Ini penuh dengan kelemahan, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada orang itu. Luar biasa. Nah, maka saya melihat bahwa baik bacaan pertama dan bacaan Injil sama-sama menghadirkan sosok Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Sekaligus membantu kita untuk berusaha supaya serupa dengan Allah sendiri dalam segala hal. Kalau yang berdosa saja, Tuhan bisa ampuni. Ya. Yang penuh dengan kelemahan seperti yang bisu, tuli, dan dirasuki bisa disembuhkan. Ya. Bagaimana dengan kita sebagai gereja yang hidup pada saat ini? Kita harus punya rasa solidaritas dan subsidiaritas di dalam kehidupan menggereja. Yang kecil itulah yang harus menjadi opsio fundamental kita, pilihan kita untuk memperhatikan mereka yang kecil, lemah, miskin, tertindas, tersingkir, dan yang difabel. Mereka inilah yang menjadi pilihan kita. Jadi secara konkret untuk kedua bacaan pada hari ini, saya mau mengatakan seperti itu. Apa yang digaungkan dalam gereja kita untuk orang-orang yang kecil, inilah yang harus menjadi pilihan kita. Inilah yang harus menjadi semangat kita untuk melayani mereka. Ya. Karena yang berdosa saja Tuhan layani, Ya. Tuhan ampuni. Yang serapuh apapun, Tuhan bisa selamatkan mereka. Itu kiranya yang saya lihat dalam kedua bacaan ya. Ya. Ya, kalau saya mau ambil benang merah dari kedua Ya. bacaan ini. Ya.
Satu lagi adalah semangat pertobatan. Semangat pertobatan juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam kedua bacaan ini. Bacaan pertama penuh dengan cerita tentang kelemahan keberdosaan. Butuh pertobatan. Ya. Dan bukan hanya orang-orang di kerajaan utara. Kita saat ini juga adalah orang-orang berdosa. Dan kita butuh Tuhan, kita butuh pertobatan. Amin. Kita butuh kasih setia dari Tuhan. Yang kedua adalah kisah tentang orang yang bisu dan tuli dan dirasuki adalah kisah tentang kehidupan kita yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa, kita menjadi bisu, kita menjadi tuli, kita menjadi tidak berdaya di depan orang-orang yang lain. Maka kita perlu semangat pertobatan. Mungkin untuk Injil secara khusus adalah kemampuan kita harus ditingkatkan untuk terus-menerus berbicara bukan hanya tentang Tuhan, tapi bicara dengan Tuhan. Dengan doa kita, dengan mewartakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya bicara dengan Tuhan, tapi dengan berbicara tentang Tuhan, tapi bicara dengan Tuhan juga dalam kehidupan doa kita. Dan yang ketiga adalah bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus sendiri. Banyak orang-orang Farisi modern, dalam arti bahwa mereka menjadi tidak percaya apa benar ini dari Tuhan. Seperti orang Farisi ketika melihat Yesus melakukan tanda yang hebat tadi ya, orang bisu tuli itu, tapi masih disangsikan juga. Masih banyak orang-orang Farisi zaman now. Nah, karena itu kita butuh kesadaran bahwa keselamatan itu betul-betul hanya ada dalam Yesus Kristus sendiri. Amin. Terima kasih Romo sudah memberikan banyak sekali mengingatkan kita, menguatkan kita, dan terus menerus mengingatkan bahwa Tuhan sangat mencintai, kasih setianya selalu selamanya. Baik, tadi Romo sudah memberikan benang merah untuk kita semua untuk bacaan pertama dan bacaan Injil. Kita tutup ya Romo dengan doa dan mohon nanti berkat dari Tuhan. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, kami merasa sangat diteguhkan pada hari ini. Karena sabdamu benar-benar menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau melihat kami begitu rapuh dalam hidup. Kami juga menjadi bisu tuli dan dirasuki dalam hari-hari kehidupan kami. Tapi kami menemukan Engkau Allah yang penuh cinta. Engkau mengasihi kami apa adanya. Maka Engkau melepaskan kami dari dosa-dosa kami. Engkau menawarkan keselamatan kepada kami melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga sabdamu yang kami dengar pada hari ini membuat kami semakin bertumbuh dalam kasih-Mu dan memperoleh keselamatan yang hanya datang daripadamu. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Semoga Tuhan selalu memberkati semua tugas dan pelayanan Romo. Sehat-sehat terus. Kita juga ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Semoga kita selalu dikuatkan. Kita bisa dengan cinta Tuhan yang begitu besar, kita bisa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Sampai jumpa di edisi mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.